Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kolektif. Oke. Jadi siapapun yang tertarik dengan video ini, mungkin ada sesuatu yang bisa kalian pelajari dari video ini. Oke, dan seperti biasa ini merupakan ramalan umum. Jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Kolektif. Long road. Oke, sepertinya ada orang yang akan melakukan perjalanan. Big love. A gift. Sad news. A funeral. Oh, sorry. Oke, di sini saya merasa ada kolektif. Ada beberapa kalian di sini kolektif. Mungkin kalian menunggu seseorang untuk apakah datang menemui kalian. Orang ini mungkin dia tinggal berjauhan atau kalian tinggal berjauhan, di mana saya rasa akan ada perubahan dengan situasinya kalian. Jadi ada mungkin orang ini akan membantu kalian secara finansial atau secara keuangan, ataukah seperti ada berita yang mengejutkan di sini buat kolektif. Siapapun yang tertarik hatinya kalian untuk melihat video ini, kalau kalian menunggu seseorang dari jarak jauh, apakah menunggu bantuan dari orang itu ataukah menunggu orang itu untuk datang atau untuk berubah? Saya rasa orang ini akan berubah atau orang ini akan datang dan juga membantu kalian mungkin secara finansial. Oke. Akan tetapi di sini perubahan yang akan terjadi sangat lambat. Jadi kalau kalian mengharapkan orang ini untuk berubah secepat mungkin, orang ini tidak akan berubah secepat apa yang kalian harapkan. Orang ini sangat pelan-pelan untuk di dalam melakukan perubahan itu. Saya juga merasa di sini mungkin orang ini sudah pernah mengecewakan kalian. Oke. Oke. Kita akan coba untuk mengklarifikasi kartu funeral, seperti tadi. Jadi orang ini akan berubah secara berlahan-lahan. Let's clarify funeral. The prison. Oke. Saat ini mungkin dia masih dalam penjara ataukah misalnya dia berada di dalam suatu situasi, apakah karena kontrak kerjanya dia mungkin belum selesai, jadi dia masih misalnya kerja di pulau yang berbeda atau di negara yang berbeda. Jadi kalian dipisahkan oleh jarak di sini. Dan hal itu mungkin yang membuat orang ini belum bisa menemui kalian secepat apa yang kalian harapkan. Karena dia terikat dalam suatu hubungan mungkin di sini, ataukah dia masih dalam penjara, ataukah masih ada kontrak kerja mungkin di sini. Oke. Let's clarify sad news. Jadi seperti tadi kalian sudah ada berita tentang hal yang negatif, atau kalian mungkin sudah bertengkar dengan orang ini. Lot of money. Oke. Jadi hal ini ada sangkut pautnya tentang keuangan. Mungkin pasangannya kalian memberikan misalnya kalian berita yang kurang menyenangkan, bahwa dia mungkin hura-hura atau dia dulu tidak suka atau tidak mensupport kalian atau tidak membantu kalian. Misalnya kalian sudah menikah dengan orang ini,
dan dia kerja di luar negeri atau dia kerja di negara yang berbeda, pulau yang berbeda. Dan orang ini mungkin dulu dia suka hura-hura atau dia suka buang-buang uang dan jarang membantu kalian. Jadi seperti tadi saya merasa orang ini akan berubah tapi secara perlahan-lahan, dan juga sepertinya dia akan mulai membantu kalian secara finansial. Oke. Oke, jadi itu yang kita dapat lewat kartu ini. Kita akan dalami lewat kartu tarot. Hal apa lagi kah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini? Hal apa lagi kah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini? Collected. Page of Pentacle. Oke. Jadi seperti tadi saya merasa ada orang yang akan kembali ke kalian, atau ada seseorang di sini yang ingin memiliki kesempatan itu kembali, atau memberikan perhatiannya dia kembali, memberikan uangnya dia kembali, atau membantu kalian secara finansial. Tapi orang ini seperti tadi dia masih seperti anak kecil, atau energinya dia masih seorang page. Orang page di sini dia masih memiliki sifat seperti anak kecil. Maka dari itulah orang ini dia butuh perbaikan diri secara perlahan-lahan. Jadi kalian juga sepertinya perlu bersabar untuk, kalau kalian benar-benar mencintai orang ini, kalian akan memiliki kesabaran itu. Tapi kalau kalian orangnya cepat marah atau kalian tidak bisa bersabar dengan orang ini, dalami lagi tentang perasaannya kalian. Karena karma itu akan balik ke kita. Kalau kita bersatu dengan orang karena misalnya kesuksesannya dia, atau karena dia sudah mampu, atau kalian tergantung sama orang itu, hubungan kalian tidak akan sehat. Apalagi saat ini planet Saturnus dan Jupiter dia conjunction, jadi dia sejajar, arahnya dia sejajar. Karena hal itulah di sini orang-orang yang berhubungan dengan orang yang salah, ataukah kalian bekerja di tempat yang salah, yang tidak sesuai dengan energinya kalian, kalian akan mendapatkan perpisahan. Kalian akan dilepaskan dari pekerjaan itu, atau kalian akan kehilangan pekerjaan itu. Karena planet Saturnus dia orangnya sangat tegas, atau planet itu orangnya sangat tegas, dan dia ingin hal-hal yang sebenarnya, dia ingin hal-hal yang tulus, hal-hal yang sejati, seperti itu. Jadi kalau kalian berpasangan dengan orang yang tidak sejati, atau cintanya kalian tidak tulus, maka dari itulah planet Saturnus akan memisahkan kalian. Oke? Tapi kalau kalian seperti tadi berhubungan dengan orang yang benar-benar kalian sayangi, sepertinya orang ini akan berubah, tapi dia butuh waktu yang lumayan lama. Tidak bisa berubah secepat apa yang kalian harapkan. Saya rasa kartu ini dari deck ini dia tidak main-main. Kartu ini tidak main-main. Dia sangat spesifik kartunya. Page of Pentacle diklarifikasi oleh Six of Pentacle. Jadi seperti tadi saya bilang, mungkin saat ini atau hal ini sudah terjadi karena tadi kartu sad news. Kalau kalian ingat, sad news ini dia di bawah dari kartu long road. Jadi buat kalian yang mengerti tentang tarot yang akan mengerti kartu ini. Oke. Jadi saya merasa dulu mungkin dia suka hura-hura, ataukah misalnya dia memberikan perhatian dia kepada banyak orang,
dan sekarang dia ingin memperbaiki dirinya dia, ataukah di sini dia akan memperbaiki diri? Karena saya melihat Six of Pentacle di sini, kalau kalian bisa melihat, ada orang juga yang ingin mendapatkan perhatian dari orang ini, tapi dia sudah, atau dia akan bisa menyeimbangkan dirinya dia. Jadi dia tidak akan hura-hura. Seseorang di sini bukan selalu orang ketiga, misalnya pacar lain atau pasangan lain. Orang ketiga bisa juga addiction, alkohol, obat-obatan. Maka dari itulah tadi ada penjara di sini, mungkin dia misalnya suka pakai obat-obatan atau dia memiliki kebiasaan buruk seperti itu. Jadi kalau dulu dia seperti tadi hura-hura, sepertinya di sini orang ini akan berubah. Oke. Dan sepertinya kalian akan mendapatkan kesuksesan itu kembali. Dan juga diingatkan kalau kalian siapapun di sini, kalau kalian sudah sukses atau kalian akan mendapatkan kesuksesan itu kembali, apakah di dalam hubungan ini? Saya rasa di dalam hubungan kalian, karena ada kartu ini. Kalau kalian mendapatkan kesuksesan itu kembali, jangan lupa untuk tetap rendah hati. Karena Queen of Pentacle orang yang humble, orangnya yang rendah hati. Jadi kalau misalnya dia balikan nanti dan dia sudah berubah, janganlah kalian merasa bangga, oh saya sudah bisa merubah orang ini, oh sekarang saya sudah sukses. Jangan guar-guar seperti itu, oke? Jadi tetap rendahkan diri, tetap rendahkan hatinya kalian. Eight of Swords, oke? Jadi saat ini mungkin kalian merasa seperti tadi, mungkin ada seseorang yang dalam penjara di sini karena orang ini dia terkurung dengan banyak sword atau banyak pedang, di mana orang ini dia perlu melepaskan diri dari kurungan ini. Hal apapun ini, apakah penjara ataukah juga addiction kalau dia punya kebiasaan buruk. Orang ini bisa melepaskan diri karena dia sudah diberikan pengetahuan ini, dia sudah diberikan 8 pedang yang sudah siap untuk memotong penutup matanya dia ini. Hanya orang ini yang bisa membebaskan dirinya dia dari hal apapun yang yang mengurung orang ini. Apakah situasi seperti tadi, mungkin dia di dalam penjara, ataukah memiliki kebiasaan buruk seperti itu. Oke. Dan dengan adanya Nine of Cups, seperti tadi saya sudah bilang, orang ini akan bisa melepaskan diri dari kebiasaan buruknya itu. Saya rasa kalian memiliki hubungan yang erat dengan orang ini. Jadi mungkin kalian pasangan suami istri, ataukah secara spiritual mungkin kalian soulmate. Oke. Let's clarify King of Pentacle. Ataukah kalian berhubungan dengan orang yang memiliki banyak kekayaan atau mungkin banyak keuangan, misalnya dia kerja di luar negeri dan dia memiliki banyak penghasilan, akan tetapi King of Pentacle juga orangnya secara emosional dia kurang stabil. Walaupun keuangan dia bagus, tapi emosionalnya dia tidak bagus, emosionalnya dia tidak seimbang. Karena tadi saya merasa mungkin dia menyalahgunakan rezekinya ini atau kelebihannya ini. Page of Swords. Mungkin dia orangnya lebih muda dari kalian. Seven of Pentacle. Oke. Jadi ada seseorang di sini, mungkin ini kartu buat kalian.
seperti tadi, kalau kalian masih benar-benar mencintai orang ini dan kalian ingin orang ini berubah, saat ini sepertinya tidak ada banyak hal yang bisa kalian lakukan. Kalian hanya perlu mengawasi orang ini dan juga menunggu orang ini untuk berubah. Jadi kalaupun kalian misalnya memaksa orang ini, oh kamu harus berhenti minum, kamu harus berhenti pakai obat-obatan, kamu harus berhenti judi, kamu harus berhenti berpoya-poya, berhura-hura, seperti itu tidak akan membantu orang ini. Mungkin kalian bisa bilang ke dia, oke, saya mengerti bahwa kamu masih memiliki kebiasaan buruk yang perlu kamu lepaskan, dan saya tidak akan memaksakan kamu untuk melepaskan diri dari kebiasaan buruk itu, karena saya tahu dan saya yakin kamu sendiri bisa melepaskan diri dari kebiasaan buruk itu. Dan untuk saat ini, saya akan memilih untuk menunggu, karena saya benar-benar mencintai kamu. Ini kalian yang berbicara dengan orang ini. Oke, ini saran dari kartu ini. Terserah kalian mau mengambil saran itu atau tidak. Jadi bilang ke dia seperti tadi, bahwa kalian tahu dia bisa merubah dirinya dia sendiri, dan hanya bilang ke dia hanya kamu yang bisa merubah dirinya kamu. Untuk melihat hal yang terbaik dalam dirinya kamu ini, hanya kamu sendiri yang bisa melakukan hal itu. Bilang ke dia, saya tidak memiliki kekuatan untuk membantu kamu saat ini. Kamu sendiri yang perlu mengeluarkan diri dari kebiasaan buruk ini, ataukah dari hal-hal yang tidak sesuai dengan energinya kamu, seperti itu. Dan saya akan tetap menunggu. Kalau ini keinginannya kalian. Kalau kalian masih ingin menunggu orang ini, atau kalian masih ingin memperbaiki situasi ini, yang perlu kalian lakukan adalah mengawasi orang ini. Dan juga mengawasi bukan berarti, oh kamu jangan ini, kamu jangan itu, seperti itu. Awasi dia seperti, oh oke, dia sepertinya sudah berubah, saya sangat bersyukur. Oh dia sepertinya belum berubah. Oh oke, saya akan mendoakan orang ini, seperti itu. Jangan marah-marah. Kalau kalian marah-marah, dia tidak akan melepaskan diri dari hal ini. Saya rasa semakin lama orang ini akan butuh waktu semakin lama untuk merubah dirinya dia. Kalian perlu mempercayakan atau memberikan kepercayaan kepada orang ini untuk merubah dirinya dia. Hanya itu yang bisa membantu orang ini untuk berubah. Hero Pentacle. Dan juga saya merasa untuk saat ini kalian seperti tadi disuruh untuk mengawasi orang ini dan menunggu, jangan terlalu banyak cocok-cocok seperti itu, tapi lebih banyak memberikan support ke dia dan mungkin mengirimkan doa buat orang ini. Dengan adanya Hero Pentacle di sini, saya merasa kalian mungkin perlu fokus dengan pekerjaannya kalian saat ini. Atau kalau kalian sudah sukses, dalam artian kalian disuruh untuk fokus dengan dirinya kalian sendiri. Kalau pikiran kalian lagi kacau, pikiran kalian lagi marah sama pasangan kalian ini karena dia belum berubah, tidak ada gunanya buat kalian untuk buang-buang waktu untuk memikirkan orang yang terkadang seperti kita juga. Terkadang kita berubah di saat orang tuanya kita tidak terlalu menekan kita. Seperti saya, orangnya sangat rebellious. Jadi semakin saya ditekan oleh orang tua saya, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh itu, semakin melonjak saya semakin memang kita manusia tidak sama. Mungkin kalian bisa dikontrol, atau kalau orang tua kalian misalnya, oh kamu jangan ini, jangan itu, dan kalian iya ma, iya pak, iya seperti itu. Ada juga orang yang memiliki free spirit. Free spirit di sini maksudnya orang yang memiliki jiwa bebas. Jadi kita tidak memiliki kekuatan untuk mengurung orang itu. Terutama kalau kalian berpasangan dengan orang yang suka dengan kebebasan.
Seperti saya, misalnya saya mau mendaki, tempatnya bahaya dan orang tua saya, "Oh, kamu jangan mendaki di tempat itu, ada orang yang sudah meninggal di tempat itu, bla 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 bla." Saya tidak akan mendengarkan ocehan orang tua saya. Karena saya punya kehidupan saya sendiri. Saya ingin menjelajahi kehidupan saya sendiri, terutama yang ada sangkut pautnya dengan hobi saya. Saya tidak bisa dikurung, oke? Jadi saya merasa juga pasangannya kalian, maka dari itu saya mengerti dengan sifat dari orang ini. Oke, Five of Wands. Jadi seperti tadi, kalau ada konflik di dalam pikirannya kalian tentang orang ini, merasa, oh apakah dia akan berubah, atau kalian marah-marah dengan orang ini, hal itu tidak akan membantu untuk memperbaiki situasinya kalian. Dan kalian tidak akan membantu orang ini. Kalian akan menjerumuskan orang ini jauh ke tempat yang lebih gelap lagi. Karena seperti tadi, kalau kalian mengontrol orang ini, dia akan lebih ingin melawan seperti itu. Kalian kalau berhubungan dengan orang yang seperti itu, kalian perlu memberikan orang ini kebebasan. Dan terserah kalian apakah kalian bisa menjalani hubungan dengan orang yang seperti itu atau tidak. Kalau kalian tidak bisa, tidak ada gunanya untuk buang-buang energinya kalian untuk mempertahankan hubungan ini. Lebih baik kalian cari jalan lain atau cari pasangan lain. Tapi kalau kalian benar-benar sayang sama orang ini, kalian hanya perlu fokus dengan dirinya kalian saat ini. Bertengkar dengan orang ini tidak akan menyelesaikan masalah ini. Ace of Wands, Three of Swords. Oke. Saya juga merasa di sini mungkin kalian ingin hubungan yang serius dengan orang ini. Tapi karena sifatnya itu yang membuat kalian mungkin sakit hati. Kalau kalian merasa sakit hati dan kalian sudah tidak tahan di situasi ini, lepaskan orang itu. Atau lepaskan dirinya kalian. Oke? Kalau kalian tidak mau atau kalian tidak bisa menunggu orang ini, seperti tadi, saya rasa dia butuh waktu yang lumayan lama untuk merubah dirinya dia. Kalau kalian pasangan sejati seperti tadi, soulmate di sini, oke, sorry, intuisi saya langsung blank, sorry. Let's clarify Three of Swords. Jadi kalau kalian merasa sakit hati dengan orang ini, Nine of Wands. Oke, jadi seperti tadi saya sudah bilang, kalau kalian selalu melihat kesalahan orang ini, dan kalian tidak, atau kalian mungkin belum tahu cara untuk mengajarkan orang ini. Jadi seperti tadi saya sudah bilang ke kalian, jangan buang-buang waktu untuk marah-marah sama orang ini. Kalau kalian merasa tersakiti dengan situasi ini, lepaskan. Oke? Jadi melangkah ke depan, jangan selalu menoleh kekurangannya dia, atau jangan selalu menoleh ke belakang, atau jangan merasa khawatir, oh bagaimana kalau dia akan tambah sakit, bagaimana kalau dia akan tambah sengsara, dan sebagainya. Itu bukan tugasnya kalian. Tugasnya ilahi yang bisa kalian lakukan, mengirimkan energi yang positif buat orang ini, atau minta bantuan dari ilahi atau yang kuasa untuk membantu orang ini. Oke? Jadi di sini saya merasa setelah kalian bisa melepaskan orang ini, kalian akan dipersatukan kembali. Jadi kalau kalian sudah tidak kuat dengan orang ini, dan kalian benar-benar masih sayang sama dia, lepaskan diri kalian, lakukan apapun yang ingin kalian lakukan di sini. Misalnya berhubungan dengan orang baru, tapi pastikan bahwa kalian benar-benar juga mencintai orang baru ini.
dan mengirimkan doa buat orang lama ini agar dia bisa memperbaiki dirinya dia sendiri. Dan kalian juga akan diberikan hadiah orang yang baik, ataukah kalau kalian merupakan pasangan yang sejati seperti tadi, mungkin kalian soulmate di sini, kalian akan dipersatukan kembali. Kalian untuk saat ini kalian perlu melepaskan mungkin pikiran negatif kalian tentang orang ini. Jangan berpikiran, saya marah sekali pacar saya, dia suka ini, dia suka itu. Kapan dia akan berubah? Seperti itu tidak akan membantu hubungannya kalian. Tidak kuat, lepaskan. Kalau masih mau menunggu, tunggu dan berikan support dengan orang ini. Oke? Oke. Setelah kalian rekonsiliasi di sini, hal apakah kira-kira yang akan terjadi? Atau bagaimanakah kelanjutan dari hubungan ini kalau kalian rekonsiliasi? The Tower, what is that? Let's clarify. The Tower, the Magician. Oke. Ada juga di sini kolektif, mungkin kalian pisah dengan orang ini karena pihak ketiga. Itu mungkin kebiasaan buruk dia juga, suka main-main seperti tadi. The Magician, King of Wands. Sky, King of Wands. The Star, oke. Jadi harapan itu sebenarnya masih ada di antara kalian. Orang ini, jadi seperti tadi, kalau kalian sudah tidak tahan, di sini kalian perlu melepaskan diri dari orang ini atau lepaskan orang ini dan fokuskan dengan energinya kalian atau fokuskan dengan impiannya kalian sendiri. Karena di sini saya merasa orang ini bisa berubah, orang ini bisa menjadi orang yang lebih dewasa, dan harapan itu sepertinya masih ada buat kalian berdua. Jadi mungkin saat ini kalian perlu melepaskan diri antara satu sama lain atau mengambil jalan masing-masing. Ten of Wands dan Two of Swords. Saya juga di sini buat kolektif, kalian perlu memastikan terlebih dahulu juga tentang dirinya kalian sendiri. Seperti tadi, kalau kalian mencintai seseorang misalnya karena kesuksesannya dia, hubungan ini tidak akan bertahan lama. Planet Saturnus tidak akan membantu kalian. Jadi kalian juga perlu memastikan diri di sini. Apa yang kalian mau? Let's clarify Two of Swords. The Hierophant. Okay. Mungkin kalian sudah menikah. The Lovers, oke. Jadi kalian mungkin sudah menikah di sini dan punya pilihan lain. Karena mungkin sifatnya pasangan kalian, suami atau istrinya kalian suka selingkuh. Terus kalian juga cari pasangan lain. Dan sekarang kalian bingung, mungkin ingin mempertahankan hubungan ini, tapi juga kalian ingin bersatu dengan pasangan kalian yang lainnya. The Lovers, Queen of Cups. Mungkin secara seksual di sini, misalnya pasangan kalian kurang memenuhi kebutuhan kalian secara seksual, dan karena hal itulah kalian berhubungan dengan orang lain. Atau ada di sini kalau kalian sudah menikah, ada seseorang, salah satu dari kalian di sini memiliki pilihan lain karena
energi seksual kalian kurang terpenuhi. Nine of Cups. Oke, jadi orang ini hanya main-main. Siapapun di sini. Ten of Swords. Nine of Swords. Oke. Kalau ini sudah terjadi, siapapun yang berselingkuh di sini, dia mungkin menyesal dengan perbuatannya dia, atau dia merasa bingung saat ini. Apakah kalian yang selingkuh dan kalian yang merasa bingung saat ini, atau jiwa kalian kurang tenang, atau kalau dia yang selingkuh di sini, jiwanya dia kurang tenang saat ini. Let's clarify Nine of Swords. Let's clarify Nine of Swords. Ten of Cups. Karena dia kangen dengan kebahagiaan itu. Terutama seperti tadi, kalau kalian, jadi ada seseorang di sini yang kangen dengan kebahagiaan itu karena dia merasa bersalah dengan sifatnya dia atau perlakuannya dia yang selingkuh mungkin. Bukan mungkin lagi, ada orang yang selingkuh di sini. Ada orang yang sudah menikah dan memiliki pilihan lain. Let's clarify Ten of Cups. Three of Wands. Oke, kalau kalian berhubungan dengan orang yang berselingkuh di sini, saya merasa seperti tadi, mungkin karena jarak kalian yang berjauhan. Karena jarak yang berjauhanlah yang membuat orang ini berselingkuh, atau karena energi seksualnya dia kurang terpenuhi. Tapi dia kangen dengan kebersamaan itu, dia kangen dengan keluarganya dia, ataukah kolektif di sini. Five of Swords. Mungkin kalian sudah merasa capek dengan situasi ini. Jadi kalau seperti tadi, kalian benar-benar masih sayang sama dia dan kalian ingin memperbaiki hubungan keluarga ini, kalian perlu banyak kesabaran di sini. Orang ini butuh waktu yang lumayan lama untuk memperbaiki dirinya dia. Kalau kalian mengirimkan energi negatif ke dia dan bilang, oh dia pasti selingkuh lagi, oh dia pasti selingkuh lagi, dia pasti selingkuh lagi, hal itulah yang akan terjadi. Kalau kalian masih sayang sama dia, doakan dia dan tukar pola pikiran kalian dan bilang dia akan berubah karena ilahi tahu bahwa saya benar-benar tulus mencintai dia. Jadi ilahi akan membantu suami atau istri saya ini untuk berubah dan dikeluarkan dari hal-hal yang negatif, dikeluarkan dari situasi yang negatif. Seperti itu, kirimkan energi yang positif kalau kalian masih ingin bersatu dengan orang ini atau masih ingin memperbaiki keluarga ini. Saya mengerti kalian mungkin sudah benar-benar capek menunggu orang ini untuk berubah, tapi seperti tadi, kalian sendiri yang punya kebebasan di sini untuk memilih. Oke? Oke. Mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian fokuskan untuk saat ini. Atau hal apa lagi kah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini? Expand your horizon. Jadi kalian disuruh untuk meluaskan pola pikirannya kalian. Ataukah kalau kalian misalnya ingin pindah rumah, pindah tempat seperti itu, lakukan hal itu. Oke? Sepertinya tempat baru mungkin akan membawa banyak kebahagiaan atau banyak berkah, banyak keberuntungan seperti itu. Grace and gratitude. Jadi true gratitude, joy expand. Yang perlu juga kalian lakukan di sini, berterima kasih bahwa kalian sudah bisa melewati ujian ini, atau lebih banyak berterima kasih dengan walaupun pengalaman ini sangat pahit buat kalian, pengalaman ini sangat berat buat kalian jalani, tapi orang yang semakin
memiliki semakin seseorang yang memiliki ujian yang semakin tinggi atau semakin berat, energi orang ini pun semakin meningkat. Setelah dia melewati ujian itu, energinya dia semakin meningkat. Dia akan menjadi orang yang lebih pengertian, menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang lebih penyayang. Seperti itu. Jadi, walaupun ujian kalian berat, tetap bilang terima kasih dan bilang kepada Ilahi, saya tahu dengan ujian ini bertujuan untuk membantu saya untuk menjadi orang yang lebih bijaksana untuk kedepannya. Dan saya bersyukur dengan ujian ini dan saya berterima kasih dengan ujian ini. Seperti itu. Bilang kepada Ilahi atau Yang Kuasa. Begin now. Jadi mulai dari sekarang, ada sesuatu yang perlu kalian lepaskan, apakah pola pikiran kalian yang negatif, ataukah seseorang di sini mungkin dia bekerja di tempat yang jauh. Di sini kalau dia perlu berubah atau dia masih suka hura-hura atau suka selingkuh di tempat kerjanya dia mungkin atau di negara yang dia tempati saat ini, kalau kalian ingin melepaskan orang ini, lepaskan orang ini dan kalian fokus dengan dirinya kalian sendiri. Oke? Jadi itu yang kita dapat hari ini buat kolektif. Saya harap video ini bisa membantu kalian dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.